Tuhan saudara kasih, selamat siang. Bapak Ibu berkati Tuhan, Shalom. Shalom. Sekali lagi Shalom Tiberias. Berikanlah tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kesempatan bagi setiap kita untuk kembali beribadah di rumah Tuhan. Tentunya di Tiberias Kelapa Karninias di hari Minggu ini saudara. Kita percaya di awal tahun, saya percaya semua kita datang percaya ada harapan yang baru di tahun ini. Amin. Kita datang bawa pujian penyembahan yang terbaik bagi Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, yang terlalu mengasihi kita setiap kita sampai detik ini. Amin saudara. Amin. Dan mari bersama-sama kita akan memulai ibadah kita. Banyak kami mengingatkan bagi seluruh jemaat Tuhan yang beribadah pada sesi ini untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker dengan baik dan benar, dan tentunya untuk selalu menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Dan pastikan saudara pulang dari tempat ini, kami ingatkan kembali bahwa tidak ada altar call saudara selama ibadah new normal. Dan mari bersama-sama kita memberi pujian penyembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kami Tuhan di awal tahun ini, kami datang Tuhan sebagaimana kami ada Tuhan. Kami percaya semua yang ada perkenan-Mu yang terjadi, terbukti nyata ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu yang begitu nyata. Kau jadikan bagi setiap keluarga di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini hati kami Tuhan yang merindukan Engkau, yang merindukan hadirat-Mu di awal tahun ini ya Bapa. Roh Kudus, pimpin kami Tuhan, agar setiap umat Tuhan yang ada di tempat ini, baik yang mengikuti secara live streaming, boleh merasakan hadirat Tuhan yang nyata terjadi, membawa sukacita. Bahkan kami percaya lewat hadirat-Mu yang kudus, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah terima kekuatan, yang terikat terima kelepasan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini hati kami Tuhan, kami persembahkan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita percaya, mari sama-sama katakan Amin. tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersama-sama angkat kedua tanganmu saudara di hadapan Tuhan. Kita sembah Dia. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita saudara. Sama-sama nyatakan. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Melewati setiap masalah kami Tuhan, kami tetap menyatakan. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Angkat tanganmu sambil nyatakan saudara.
Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku, penolongku yang aku percaya. Kami katakan terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu itu yang sempurna Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, terima kasih. Kami berterima kasih berterima kasih buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Lebih dahsyat lagi saudara, bersama-sama kami nyatakan terima kasih buat kasih setiamu. Kau boleh mengangkat kedua tanganmu saudara sambil nyatakan di hadapan Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Haleluya, terima kasih. Ku berterima kasih buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam. Kita bangkit berdiri saudara terkasih, sama-sama nyatakan haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu. Kau nyatakan Tuhan sempurna bagi kami. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidup. Mari bersama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segalanya ya Bapa. Bahkan bagi penyertaan-Mu yang sempurna, kami percaya Tuhan tahun ini lebih lagi sempurna ya Bapa. Hatiku percaya selamanya. Terima kasih. Mari dengan sungguh-sungguh saudara di hadapan Tuhan. Awal tahun ini bawa penyembahan-Mu katakan, oh terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat
yang kami percaya Tuhan, selama-lamanya kami katakan terima. Angkat tanganmu sama-sama saudara. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari kau yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Hosana. Hatiku tertuju padamu selamanya. Ayo masing-masing berdoa, saudara. Teman penyembahanmu di awal tahun, saudara. Kau yang hari-hari ini mulai jauh sama Tuhan. Kau
yang hari ini mulai meninggalkan Tuhan, ayo sama-sama angkat kedua tanganmu di siang hari ini. Angkat tanganmu saudara, jangan ragu, jangan bimbang. Ada penyertaan Tuhan yang sempurna pasti terjadi selama tahun ini saudara. Bahkan selama-lamanya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan segenap sisa hidup kami Tuhan. Hanya untuk menyenangkan Engkau ya Bapa. Ini kerinduan kami Tuhan. Pakai kami ya Bapa. Mari angkat setiap syukurmu di hadapan Tuhan saudara. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang besar. Sama-sama kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan saudara. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Engkau seorang ya Tuhan. Lebih dahsyat lagi jemaat Tiberes katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Engkau satu-satunya Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau. Berikanlah tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita saudara. Bersama-sama nyatakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia Kau Tuhan. Kami terima itu Tuhan sepanjang tahun ini ya Bapa. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Terpesona. Haleluya. Segala pujian Yes. bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang ku agungkan. Sama-sama saudara, kita nyatakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. hanya Kau. Yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau, hanya Kau yang layak Kau. Sorak-sorai bagi Allah kita saudara. Sorakan haleluya, haleluya. Makasih Tuhan. Kami mau Tuhan sepanjang tahun ini mulut kami tetap penuh dengan pujian penyembahan di hadapan-Mu ya Bapa. Sebab kami telah lihat Tuhan di tahun yang lalu, di keadaan yang tidak menentu, tetap ada penyertaan Tuhan yang sempurna terjadi bagi setiap umat percaya. Oleh sebab itu Bapa, iman kami tetap teguh Tuhan. Masuk tahun yang baru, kami percaya ada sesuatu yang baru, ada terobosan demi terobosan. Tuhan jadikan bahkan tahun ini jadi tahun pelipat gandakan mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya mari sama-sama katakan, tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Shalom Tiberias. Siang hari yang indah ini kita boleh terus bersorak-sorai bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Come on. Inilah pujian kami ya Tuhan. Hanya bagi nama Tuhan Yesus, Allah kami yang dahsyat. Yo. Come on. Tak panjang dari gereja mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara. Hey, 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 hey. Haleluya. Pada Tiberias, dimanapun berada.
semua mengasihi, betapa ku menjadi keluarganya. Yang diberkati Tuhan, lambaikan. Dalam Yesus kita bersaudara. Come on. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus, come on. Kita bersaudara. Dalam Yesus Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Come on. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Hey! Kita berikan sorak-sorak yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Terus memuji nama Tuhan. Masuk di tahun yang baru dengan penuh rasa bersyukur, dengan penuh semangat, karena kita punya Allah yang luar biasa. Dia Tuhan Yesus. Dia sumber kekuatan bagi setiap kita semua. Oh, hey, hey, hey. Tiberias. Yuk, sama-sama katakan. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber, hey, hey, kuatku, Allah sumber, come on, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Yo, sama-sama. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Wow. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti, come on, kau tetap selamanya Allah sumber, kuatku, Allah sumber, hey, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, Allah sumber, hey, 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 hey. Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Yuk, lebih semangat lagi yuk, memuji nama Tuhan. Sama-sama katakan, hanya kau. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Say! Tak ku andalkan kekuatanku. Masuk tahun yang baru, kami berjalan bersama Tuhan. Namun yang pasti diberikan. Yo, dengan semangat. Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya.
sumber kuatku dan bagianku. Katakan Yesus, come on. Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku dan bagianku selamanya. Yesus sumber kuatku, Yesus sumber, haleluya, kuatku, Yesus sumber kuatku dan bagianku selamanya. Yuk jemaat Tuhan, lebih lagi yuk, sama-sama. Yesus, Yesus, kuatku, Yesus sumber, Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Yesus sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk saudara terkasih, tetap dalam hadirat Tuhan di siang hari ini. Saya percaya semua dalam keadaan sukacita, amin. Amin. Puji Tuhan. Sama-sama saudara terkasih, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan seperti biasa saudara di bulan yang baru, di minggu yang pertama di Tiberias. Kita akan memberikan persembahan 2 kali, dan saat ini bersama-sama sebelum kita terima firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita yang pertama terlebih dahulu. Oleh sebab itu, sama-sama kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus Kristus untuk segalanya. Tuhan Yesus yang telah pimpin langkah kami Tuhan sepanjang tahun yang lalu. Bahkan kami telah selesaikan tahun yang lalu dengan percaya Tuhan. Ada anugerah-Mu yang begitu besar kami terima hingga saat ini. Perlindungan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus terlihat nyata, bahkan kami rasakan hingga saat ini. Terima kasih Tuhan. Bahkan di awal tahun ini kami telah memberikan pujian, penyembahan kami yang terbaik. Lebih lagi Tuhan, di minggu yang pertama kami rindu berikan persembahan kami terlebih dahulu. Sebelum kami dengar firman Tuhan di tempat ini, kami doa ya, setiap persembahan kami boleh menjadi berkat bagi pelayanan Tiberias Indonesia, khususnya di Kelapa Gading Nias. Kami berdoa agar setiap pekerjaan kami Tuhan, setiap usaha kami, setiap sekolah studi kami Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus yang sertai Engkau yang buat kami berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga siapkan hati kami Tuhan lebih lagi untuk boleh merelakan ya Tuhan di hadapan firman-Mu. Kami datang Tuhan dengan hati yang rela terima pengajaran-Mu. Kerinduan kami Tuhan, hari demi hari kami boleh lebih lagi mengenal Engkau Tuhan. Bukan sekedar mengenal, tapi lebih lagi menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi persembahan dan dengan firman Tuhan dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama kita katakan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat memberi bagi saudara kasih, dan kami informasikan bagi seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti secara live streaming tentunya, bahwa di ibadah kali ini saudara kita bisa memberikan persembahan via transfer. Ada beberapa nomor rekening yang tertera di layar kaca saudara dengan atas nama Gereja Tiberias Indonesia. Di nomor rekening yang pertama BCA KCU Gajah Mada dengan nomor 0123017771. Nomor rekening kedua Bank Mandiri Kemang Raya di nomor 12600043831. Dan yang terakhir, nomor rekening bagi saudara kasih yang rindu memberikan persembahan melalui US dollar, saudara bisa kirim melalui nomor rekening ini saudara, BCA USD KCU Gajah Mada di nomor 0123018327. Dan harap mentransfer hanya ke nomor rekening yang saudara lihat di layar kaca saudara yang kami tampilkan pada siang hari ini. Juga kami informasikan bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 mengundang kehadirannya, ataupun bagi saudara kasih yang tidak bisa mengikuti secara tatap muka, saudara bisa mengikuti secara live streaming. Ibadah tengah minggu kita saudara di hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 di Gereja Tiberias Indonesia Kelapa Gading Nias, yang akan dibagi menjadi 2 sesi. Di sesi yang pertama jam 5 sore akan dilayani oleh Bapak Pendeta Jeffrey Dovana. Kemudian dilanjutkan di sesi yang kedua jam 7 malam akan dilayani oleh Pendeta Gideon Simanjuntak. Acara ini terbuka saudara bagi umum, jadi saudara boleh datang dan saudara bisa juga mengikuti secara live streaming di tiberiaslivestreaming.com.
Kami ucapkan selamat beri Tuhan Yesus mengasihi saudara sekalian. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terganggu. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sama-sama katakan, bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terganggu. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan, segenap kami tersanjung Tuhan. Karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sama-sama jemaat Tiberias di tempat ini, angkat suaramu, nyatakan dengan sungguh-sungguh. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku. Sambil kita bangkit berdiri saudara terkasih di hadapan Tuhan. Tiada kasih yang melebihimu.
Ini kerinduan kami Tuhan. Masuk tahun yang baru, lebih kenal lagi sama Engkau Tuhan. Oh, aku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Ada yang seperti Engkau Tuhan Yesus, kasih yang melebihimu. Ku ada untuk kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Ini hati kami Tuhan, ini kerinduan kami. Oh, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk mencari penyembahmu. Ku ada untuk mencari penyembahmu. Ku ada untuk mencari penyembahmu. Sama-sama kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sama-sama tundukkan kepalamu, kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur pada siang sore hari ini. Kami boleh kembali beribadah di minggu pertama di tahun 2021. Kami boleh kembali membawa hidup kami kepada Tuhan. Kami boleh kembali menyerahkan setiap rencana, plan kami kepada Tuhan. Sebab kami tahu sebelum kami melakukan apapun di tahun ini, kami butuh datang sama Tuhan. Kami butuh penyertaan Tuhan. Kami butuh perkenanan Tuhan. Tahun ini akan menjadi tahun yang luar biasa ketika Tuhan menyertai kami. Tahun ini akan menjadi tahun yang indah ketika Tuhan berkenan atas kami. Bahkan tahun ini akan menjadi tahun yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya ketika kami hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang telah ada di tengah-tengah kami. Lebih lagi turun kuasa-Mu, mukjizat-Mu, urapan-Mu mengalir atas hamba-Mu ini. Lidah bibir perkataannya Kau kuasai dari surga. Lidah bibir perkataannya, setiap kata kalimat ada tanda kuasa mukjizat. Tidak ada perkataan yang sia-sia, tidak ada hikmat manusia. Bahkan setiap kata kalimat hanya nama Yesus yang dipermuliakan. Mengalirlah dengan deras hikmat dari surga, mendidik, mengajar, meneguhkan, menguatkan, menghibur setiap kami. Kami berdoa jaringan yang kami pakai disucikan, dikuduskan dengan darah Yesus. Sampai dengan sesi terakhir nanti berjalan dengan lancar dan benar. Bahkan kami berdoa setiap jemaat-Mu yang hadir tidak sama waktu mereka pulang. Mereka pulang bawa mukjizat, mereka pulang bawa kesembuhan, mereka pulang bawa jawaban doa. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicaralah atas setiap kami. Setiap kuasa kegelapan, intimidasi, kuasa jahat, setiap roh yang tidak memuliakan nama Yesus, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, Tiberias Gading Nias, Tiberias yang di rumah, sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan lagi yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Sebelum kita masuk dalam pembahasan kebenaran firman Tuhan, izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru 2021 bagi setiap saudara di tempat ini. Doa saya bersama dengan Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, saudara dan saya jemaat Tiberias Generasi Minyak dan Anggur, masuk tahun 2021, tahun berkat, tahun penuh pengharapan. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan dulu dong, lebih dahsyat lagi. Tepuk tanganmu menunjukkan iman saudara. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih bisa lebih besar lagi. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya boleh melihat tangan-tangan yang siap diberkati di minggu pertama ini. Sekali lagi tepuk tangan di atas kepala saudara. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Pariaji untuk kepercayaannya melayani tempat ini. Keluarkan pulpen saudara, keluarkan catatan saudara. Kita akan masuk dalam sebuah
tema khotbah yang Tuhan taruh di hati saya. Judul yang saya beri di dalam slide saya adalah A Fresh Start with Jesus, atau permulaan yang baru, atau yang namanya new season, atau kesempatan yang baru dengan Yesus, dengan Tuhan. Sama-sama kita buka dasar kebenaran firman Tuhan, Mazmur 90 ayatnya yang ke-12. Yang sudah di sana, sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Sama-sama yuk kita baca Tiberias 3, 2, 1, ya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang apa? Yang bijaksana. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mau saya bijaksana. Bilang kiri kanan saudara, kamu harus bijaksana. Bilang saudara. Amin saudara. Tuhan mau saudara dan saya menghitung hari-hari yang sudah saudara dan saya lewati. Bukan untuk sekedar mengingat-ingat kesalahan orang lain. Bukan untuk mengingat-ingat pelanggaran saudara. Tetapi agar saudara makin mawas diri. Agar saudara makin bijaksana. Agar saudara makin eling. Agar saudara semakin mengerti. Dalam kitab Efesus 5, 15, 16, saya baca 15, saudara baca 16. Karena itu, jemaat Tiberias sesi jam 2 siang ini, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang apa? Orang arif. 16 saudara. Karena hari-hari ini adalah apa? Adalah jahat. Terjemahan Inggrisnya menerjemahkan lebih dalam lagi. Dikatakan demikian, time, seconds, minutes, hours, days, weeks, months, years is a gift to us from a good God. To wisely follow Him, then is to redeem our time. Dikatakan waktu, detik, menit, jam, hari, minggu, tahun adalah pemberian dari Tuhan yang baik kepada saudara. Adalah bijak untuk ikut Tuhan. Karena ketika saudara mengikuti Tuhan, apa yang terhilang di tahun-tahun yang lalu, Tuhan dapat mengembalikan di tahun ini. Yang percaya katakan amin. Apa yang dicuri daripadamu di tahun 2020, Tuhan dapat kembalikan di tahun 2021. Bukan hanya sama dengan yang diambil daripadamu, tapi dikembalikan lebih dari apa yang diambil padamu. Katakan amin. Kita semua sepakat 2020 tahun yang berat. Kita semua sepakat 2020 tahun yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kita semua sepakat di tahun 2020, setahun lalu kita nggak ngerti apa kata pandemi. Setahun lalu kita nggak mengerti apa yang namanya lockdown. Setahun yang lalu kita nggak mengerti apa yang namanya social distancing. Setahun yang lalu kita nggak paham apa yang namanya Zoom meeting. Bahkan setahun yang lalu mungkin banyak di antara kita tidak mengerti apa yang namanya online service. Tetapi setahun belakangan ada banyak hal-hal baru yang kita pelajari. Setahun belakangan semua orang di muka bumi ini rencananya diobrak-abrik sama Tuhan. Setahun belakangan semua rencana orang di muka bumi dibatalkan sama Tuhan untuk sekedar menunjukkan betapa rapuhnya kita manusia dan betapa berdaulatnya Dia Tuhan. Untuk sekedar menunjukkan kepada kita bahwa betapa kita nggak bisa buat apa-apa tanpa Tuhan. Dan betapa kita ditunjukkan oleh Tuhan bahwa Tuhan kalau Dia mau, kalau Dia bisa, kalau Dia berkenan, kalau Dia mau buat sesuatu, nggak ada yang dapat menghalangi kuasanya. Nggak ada yang dapat menghalangi perbuatannya. Bahkan setahun ini kita dipertontonkan. Ada banyak orang yang ternyata imannya iman kerumunan. Imannya iman rame-rame alias iman nebeng. Ketika ibadah online service, gak ada ibadah di gereja, imannya rontok. Ketika tidak ada ibadah di gereja, imannya berantakan. Karena selama ini imannya dibangun berdasarkan iman kerumunan. Imannya dibangun berdasarkan iman rame-rame. Kalau di gereja kuat, kalau di gereja pede. Tapi giliran di rumah,
Giliran di kantor, rontok berantakan. Seharusnya lockdown, seharusnya ibadah online service memberi kesempatan buat kita untuk menyembah Tuhan lebih dalam lagi karena engkau di rumahmu, di tempatmu. Seharusnya online service membuat saudara dan saya makin lebih dekat lagi kepada Tuhan. Bahkan pandemi tahun lalu membuat kita menyadari apa yang penting dan apa yang tidak penting. Pandemi kemarin membuat kita menyadari apa yang selama ini kita kejar, kita kira super prioritas. Ternyata nggak prioritas. Bahkan krisis pandemi kemarin hanya menunjukkan apa yang perlu kita perbaiki dalam hidup kita. Saya mau bilang kalau saudara nggak belajar dari pandemi kemarin, kalau saudara nggak belajar dari tahun 2020, tahun ini akan menjadi tahun yang sama dengan tahun yang lalu. Kalau saudara tidak ambil pelajaran dari tahun yang lalu, tahun boleh berganti, tapi kehidupan tetap sama. Hari ini ada sedikitnya ada 3 kebenaran firman Tuhan yang ingin saya bagikan sama saudara. Dan kalau saudara lakukan 3 kebenaran ini, maka siap-siap 2021 akan menjadi tahun terbaik bagi orang-orang yang mengasihi Yesus. Kasih tepuk tangan dulu di atas kepala saudara. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Yang pertama, bagaimana saudara dan saya press start with Jesus. Karena setiap orang dimulai dari titik nol. Kita semua dimulai. Kalau saudara pergi ke Pertamina, pasti mas-mas dia bilang, Mbak, Mas, dimulai dari nol. Nggak mungkin dimulai dari 1 atau 3, dimulai dari nol. Yang pertama yang saya pelajari, bagaimana memulai permulaan yang baru bersama dengan. Pertama saya tulis dalam slide saya, remember your creator. Ingatlah akan penciptamu. Ingatlah akan Tuhanmu. Pengkhotbah 12 ayatnya yang pertama. Saya akan jelaskan apa maksud dari remember your creator. Yuk sama-sama kita baca. 1, 2, 3, ya. Stop saudara. Saya mau saudara baca dengan semangat 45. Minggu pertama 2021. 1, 2, 3, ya. Tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Penulis dari kitab Pengkhotbah adalah raja yang paling kaya membangun bait Allah. Penulis dari kitab Pengkhotbah adalah raja yang memiliki hikmat paling pintar di dunia. Penulis dari Pengkhotbah adalah orang yang memiliki 1000 istri dan berbagai macam gundik dan sebagainya. Namanya Raja Salomo. Dia kenyang dengan kesuksesan. Dia kenyang dengan keberhasilan. Dia kenyang dengan yang namanya kekayaan. Kalau yang ngomong ini ingatlah akan penciptamu, orang yang gak pernah achieve apa-apa dalam hidupnya, kita gak akan dengar. Kalau yang ngomong orang ini gak pernah mengalami sesuatu atau gak pernah mencapai sesuatu dalam hidupnya, kita mungkin menganggap sebagai hal yang biasa. Tapi yang ngomong ini adalah orang yang kaya raya. Orang yang paling kaya yang pernah ada di dunia. Orang yang paling berhikmat yang pernah ada di dunia. Orang yang memiliki banyak perempuan yang pernah ada di dunia. Tapi apa kata firman-Nya? Dia mengatakan dalam kitab Pengkhotbah, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Tadinya saya pikir kata masa muda hanya bicara untuk young people. Hanya bicara untuk anak-anak muda, generasi muda. Tapi ketika saya pelajari bahasa aslinya, ternyata bukan hanya bicara mengenai anak muda, tapi Tuhan mau bilang sama saudara, ingatlah ketika engkau masih mampu, ketika engkau masih bisa, ketika engkau tidak terkapar di rumah sakit, ketika keadaanmu baik, ingatlah akan Tuhan sebelum datang masa-masa yang tidak kau inginkan. Ada banyak orang ingat sama Tuhan kalau udah terkapar di rumah sakit. Ada banyak orang ingat sama Tuhan kalau udah mentok ekonominya. Ada banyak orang ingat sama Tuhan kalau sedang terlibat masalah hukum. Tapi yang namanya Raja Salomo berkata, ingatlah akan penciptamu. Sebelum saudara menyusun goal 2021, sebelum saudara menyusun resolusi 2021, sebelum saudara membuat plan 2021, ingatlah akan pencipta saudara. Bisa katakan amin sama dengan saya. Mantap, itu baru semangat tahun baru. Sudah habis uangmu di Natalan kemarin. Katakan amin.
Ini waktunya untuk meletakkan Tuhan kembali menjadi nomor satu. Dalam kitab Kejadian dimulai dengan kalimat pada mulanya Allah. Ketika engkau memulai segala sesuatu bersama dengan Allah, apa yang kau mulai bersama dengan Yesus akan kau akhiri bersama dengan kemenangan. Amin saudara. Saya ulang sekali lagi, kalau kau mulai bersama dengan Yesus 2021 akan menjadi tahun terhebat yang pernah kau lewati. Akan menjadi tahun yang paling kau banggakan. Akan menjadi tahun yang akan Allah membuat engkau terheran-heran. Karena apa yang tidak pernah kau doakan, tidak pernah kau pikirkan, tidak pernah kau harapkan, kalau engkau melibatkan Tuhan, kalau engkau mengajak Tuhan, engkau meminta Tuhan, engkau minta perkenanannya, engkau minta berkatnya, engkau minta restunya, engkau minta guidance-nya, tuntunannya. Siap-siap. Tahun ini akan menjadi tahun yang luar biasa. Tahun ini akan menjadi tahun yang luar biasa. Tahun yang dahsyat buat saudara. Tahun yang dahsyat. Tahun yang kalau istilah anak muda, gokil bro. Gokil bro. Iya. Mulailah dengan Tuhan. Engkau akan mengakhiri dengan kemenangan. Mulailah dengan Tuhan. Engkau akan mengakhiri dengan ucapan syukur. Mulailah dengan Tuhan. Engkau akan mengakhiri, orang boleh buat jahat sama saudara di tahun ini. Orang boleh plan yang buruk sama saudara. Orang boleh lakukan apa buat saudara. Tapi kalau engkau memulai dengan Tuhan, tudung perlindungannya, tudung kasihnya akan menjauhkan engkau dari yang jahat. Ada orang lucu, kalau saya nggak mau bilang bodoh. Mulai tahun yang baru dengan cara yang sama, berharap hasil yang berbeda. Mulai tahun yang baru, tapi caranya yang lama, caranya sama, tapi berharap hasil berbeda. Tidak mungkin. Teman saya beratnya 105 kilo. Namanya sebut saja Mawar. Kemarin pergantian tahun, dia bilang, pokoknya resolusi 2021, diet ketat. Pokoknya bulan Juni udah turun berat badan dari 105 tinggal 5 kilo. Pokoknya mau turun banyak. Oke, saya bilang mantap. Saya bilang mantap. Dan kemarin tanggal 2 karena ada jemaat kirim saya babi 1 ekor. Bener, anak babi 1 ekor. Moncongnya di depan, buntutnya di belakang. Bener, babi, anak babi 1 ekor. Kenapa anak babi jalannya nunduk? Karena malu bapaknya babi. Ya lucu, kita lewatkan. Babi, dia datang, wih langsung dia ambil itu babi tore, mantap, dia ambil itu babi, dia ambil itu nasi, dia ambil itu mie, dia ambil, sampai saya bilang, bro, diet gimana? Dia bilang, tenang, aku tolak roh gendut, kata dalam nama Yesus. Ada banyak di antara kita. Kita buka satu dasar ayat firman Tuhan. Di dalam Mazmur 37. Ayat yang ke-25 dan 26. Yuk sama-sama Tiberias kita baca. 3, 2, 1, ya. Tetapi tidak pernah apa? Kulihat apa? Sekali lagi, tetapi tidak pernah apa? Lebih keras lagi biar yang rumah bisa dengar. Tetapi tidak pernah apa? Orang benar ditinggalkan. Di sini siapa orang benarnya? Tuhan Yesus. Bisa angkat tangan saudara. Lantai 3, lantai 4, lantai 2. Puji Tuhan. Yang gak angkat tangan itu pintu keluarnya. Salah masuk kayaknya kau. Tetapi tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan. Saya mau kasih cerita sama saudara. Boleh cerita? Mantap. Kalau nggak boleh bisa pulang saudara. Saya teringat 3 orang sahabat. Minggu lalu saya sampaikan ini di tanggal 1. 3 orang sahabat, mereka pulang dari sebuah pesta. Mereka tinggal di sebuah apartemen yang sama. Lantainya 40.
Sampai di lobi apartemen, reception bilang, mohon maaf, listrik mati karena baru banjir. Jadi gimana? Harus naik tangga, mau nggak mau. Kalau mau naik atas, karena mereka mau tidur, nggak mungkin tidur di bawah, mereka naik tangga. Untuk membunuh kebosanan agar tidak capek, mereka sepakat lantai 1 sampai lantai 10 cerita-cerita yang lucu-lucu. Lantai 10 sampai lantai 30 cerita yang serem-serem. Dan lantai 30 sampai lantai 40 cerita yang sedih. Mereka sepakat lantai 1 sampai dengan lantai 15 saking lucunya nggak kerasa. Jadi mereka cerita yang tak lucu banget sampai lantai 15 sampai dengan lantai tanpa karena cerita yang serem. Saking seremnya sampai lupa tiba-tiba udah tepat lantai 40. Dan temannya bilang, curang lu, udah sampai nih lu gak sempat cerita. Yaudah deh, kalau depan pintu sekarang lu cerita apa yang sedih. Dia bilang, gue mau cerita sedih banget ceritanya. Kenapa? Kuncinya ketinggalan di bawah katanya. Sedih banget tuh cerita. Itu cerita tersedih sepanjang masa. Ada yang gini. Jadi gini kunci ketinggalan di bawah. Paham kan? Memang kalau Natal ini ketutup lemak babi. Maksud saya gini. Ada banyak orang jalani tahun ini tanpa Yesus. Padahal yang paling penting Yesus. Ada banyak orang berani membuat plan di tahun 2021 tanpa Yesus. Padahal yang paling penting Yesus. Anggap aja ada orang kasih cek sama saudara uang tunai. Bilang amin dulu. Emang mata duitan loh semua. Saudara buka ceknya. Saudara buka begini kan. Set. 0. Nolnya 2, 3, 4. Semakin banyak 0 semakin bagus kan. Buka lagi, sampai 10, sampai 12. Ya ternyata 0 semua. Masih ada yang gini. Pesan saya, kalau ikut jadwal saya, makan dulu. Biar nyambung di sini. Karena yang membuat cek itu penting, angka di depannya. Mau nolnya 2 juta juga. Tapi kalau cuma 0, jadinya 0. Tapi kalau di depan ada angka 1, walaupun nolnya cuma 1, lebih berharga angka 1 daripada angka yang 0 yang lain. Ini yang mau saya bilang, Pak. Ini yang mau saya bilang, Bu. 2021 akan menjadi tahun yang sama. Kalau engkau nggak andalin Tuhan. Mau saingan sama gue yang teriak-teriak gitu. 2020 akan menjadi tahun yang sama. Pak Pariaji kemarin dalam ibadah pergantian tahun. Saya saran ke saudara nonton yang gak sempat ibadah kemarin tanggal 1. Cari pendeta Pariaji. Beliau menyampaikan pesan yang luar biasa. Saya pendeta duduk dengar diberkati. Apa pentingnya tahun ini? Agar namamu, istri, anak-anakmu, kita semua tercatat dalam kitab kehidupan. Amin saudara. Kasih kemuliaan lagi buat Tuhan kita. Maaf ya. Buat apa nama kita tercatat dalam kitab, dalam kartu keluarga? Karena kartu keluarga nggak bisa bawa saudara ke surga. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk masuk di tahun yang baru ini? Yang pertama adalah remember your creator. Ingatlah akan Tuhanmu. Ayat yang ke-26, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Mazmur 37. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Anak cucunya menjadi apa? Ikut Tuhan tuh enak. Orang benarnya diberkati, anaknya diberkati, cucunya, bukan saya ngomong, Alkitab. Orang benar tidak ditinggalkan. Anaknya diberkati, cucunya apa? Makanya Pak, ayo Pak, pesan gembala sidang, hidup benar Pak. Bu, hidup benar Bu. Engkau nggak bisa bilang, ini hidup saya. Karena ada yang namanya dosa turunan. Kalau engkau hidup nggak benar, anakmu yang nanggung. Kalau anakmu ngerti firman, bisa diputuskan. Tapi kalau anakmu nggak ngerti firman, tapi kalau anaknya, kalau orang tuanya hidup benar, takut akan Tuhan, hidup dalam pertobatan, anak cucu orang benar, gagap perkasa di muka bumi. Firman Tuhan yang mengatakan, saya adalah buah dari pertobatan mama saya.
Saya adalah buah dari doa syafaat mama saya. Kami bisa berenam kuat berdiri karena mama kami seorang pendoa. Kami bisa kuat enam berdiri karena mama saya selagi dia janda, dia nggak kegatelan sama yang lain. Selagi dia janda, banyak orang bilang nikah lagi bu, biar 6 orang anaknya bisa ada yang mayungin. Biar ada suami yang bisa urus lagi. Apa jawab mama saya? Enggak. Yesus lebih dari cukup. 6 orang anak janda dari kampung. SD aja nggak lulus. Tapi 6 anaknya dipakai Tuhan. 6 anaknya orang-orang yang gagah perkasa. Engkau boleh nggak sekolah. Engkau boleh bukan orang pintar. Tapi hatimu berpaut sama Tuhan. Orang sekolah, orang pintar akan jadi bawahanmu. Tapi udah gak sekolah, udah gak pintar. Ngaco lagi hidupnya. Terus doa berharap jadi kepala. Kepala siapa bos? Kepala babi apa gimana nih? Tapi kalau engkau orang pintar, engkau orang bersekolah, rendah hatilah. Kita butuh Tuhan. Pandemi ini membuat kita manusia terbatas. Pandemi membatalkan semua orang di muka bumi. Cuman Tuhan pengen kasih tahu apa? Underline-nya dari pandemi ini apa? Tuhan cuma mau bilang gini. Manusia rapuh. Tuhan sangat berdaulat. Dia cuma kasih flu dikit, kecil. Semua pakai masker di dunia. Dia cuma kasih sedikit tsunami. Bayangin. Apa yang mau dibanggakan? Yang kedua, yang pertama remember your creator. Yang kedua adalah 6 huruf. Repent. Bertobat. Pesan yang selalu saya sampaikan pergantian tahun dan masuk tahun ini. Bertobat. Bertobat bukan hanya sekedar gak zina, gak cabul. Bertobat bukan hanya sekedar gak nipu, gak dusta. Tapi bertobat adalah menaruh agenda kita biar agenda Tuhan yang jadi. Bertobat adalah mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita supaya saudara dan saya bisa mencapai apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Bertobat bukan hanya sekedar untuk tidak melakukan hal-hal yang menurut norma-norma manusia tidak berkenan. Tapi bertobat, kita bertobat memberontak dari Allah. Kita tidak lagi berontak dari Allah. Cukup 2020, cukup 2019, kita saking santainya sama hidup, saking nyamannya hidup ini, saking diberkatinya kita sampai lupa sama Tuhan. Makanya Tuhan hajar dengan COVID. Biar apa? Biar kita bersembunyi di rumah kita, biar kita lockdown, dan mulai kita sadar gitu. Iya ya, kalau tiba-tiba tertular, uang gua gak bisa tolong. Kalau tiba-tiba kena, hari-hari ini banyak orang kaya yang ketakutan. Orang yang bukan kaya dia santai jalan-jalan. Tapi kalau kaya banget, semakin kaya semakin ketakutan. Takut bener. Ada banyak orang masuk tahun 2021 dengan ketakutan. Saya ada punya teman seorang polisi. Dia cerita, Pak, saya baru nangkep maling ayam. Oh, terus gimana Pak? Iya Pak, di penjara. Saya dengar dari anak-anak, dari anak buah. Dan saya perhatiin, ini maling ayam rajin Pak melakukan kewajiban agamanya. Sembahyang. Rajin Pak, rajin banget. Rajin. Sampai saya tanya, kan kamu maling ayam. Kok kamu rajin sih melakukan kewajiban agama kamu? Apa jawab orang itu? Saya bilang, jawab apa dia Pak? Dia bilang gini, sembahyang itu agama saya. Maling ayam itu pekerjaan saya katanya. Lucu ya. Tapi banyak orang Kristen agamanya jalan. Ke gerejanya jalan. Pelayanannya jalan. Nyumbang, jalan. Nolong orang jalan. Di mata umum baik, keren. Di mata umum orang bilang calon. Sampai malaikat lihat dia, gila nih orang, mantep banget nih kata malaikat. Jalan.
Tapi dalam hatinya nih, ketika nggak ada yang lihat, ketika nggak ada yang nonton, ketika nggak ada yang perhatiin, busuknya kelihatan. Sebelum saudara bisa pakai pakaian, saudara boleh pakai pakaian yang baru. Tapi kalau pakaian yang lama saudara nggak buka, tetap aja walaupun luarnya baru, dalamnya tetap lama. Saudara boleh pakai pakaian yang keren, baru gitu, keren. Tapi kalau yang dalam nggak dibuka, kantung anggur yang lama nggak bisa menampung anggur yang baru. Ayo, izinkan saya ngomong ini sama saudara. Ini saya bukan bernubuat, tapi saya menyampaikan isi hati yang Tuhan taruh di hati saya. 2021 akan menjadi tahun air mata kalau engkau masih main-main sama Tuhan. 2021 akan menjadi tahun kehancuran kalau engkau masih lari dari Tuhan. Tapi 2021 akan menjadi tahun kemenangan kalau saudara bertobat, ikut Tuhan, datang sama Tuhan. Dia akan mengangkat engkau naik, bukan turun. Jadi kepala bukan ekor. Apa saja yang kau kerjakan di dalam Tuhan diberkati berhasil. Kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Satu ayat yang memberkati saya, 1 Korintus 5, 7 dan 8. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, iya. Yaitu Kristus 8 dengan lantang, sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Karena itu bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan dan kejahatan, tetapi dengan yaitu kemurnian. Dan salah satu hari besar dalam pelayanan, dalam perayaan orang Yahudi adalah hari raya roti tidak beragi. Apa arti dari hari raya roti tidak beragi? Yesus sedang mengajar kepada para pengikutnya untuk jangan sampai ada ragi dalam hidup kita. Ini gambaran ragi gak butuh banyak. Ragi hanya kecil, hanya sedikit, tapi ketika dia masuk, dia langsung mengembang. Dia langsung mengembang. Ragi ketika masuk ke dalam adonan, salah satu yang saya pelajari ketika mama saya buat roti, ketika mama saya buat kue, buat bolu dan sebagainya, saya pelajari bahwa yang namanya ragi, dia gak butuh banyak. Cukup taruh ragi dikit, dan ketika ditaruh langsung menghilang. Dan pelan tapi pasti kue yang banyak itu akan mulai mengembang. Mengembang, karena ragi yang di dalam bekerja. Begitu juga dengan dosa. Gak butuh banyak. Gak butuh dosa yang gimana-gimana banget. Tapi kalau ada dan terus kau biarkan, dia akan mulai mengembang. Gak bisa masuk tahun yang baru ini dosa kau pilih-pilih. Ya Tuhan, yang ini udah saya tinggalin sih. Tapi yang ini, ada orang punya dosa favorit ya. Ada. Sama uang dia kuat. Tapi sama perempuan dia gak kuat. Sebaliknya, sama perempuan dia kuat. Sama uang dia gak kuat. Jadi dia bilang gini, Tuhan, kan yang penting saya gak curi. Yang penting saya gak begini. Tapi ada satu yang masih dipegang. Ragi. Yang kalau lama-lama dibiarin. Ngembang. Dor! Habisnya diam aja kayak kamar mayat. Sepi banget. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Saudara diberkati, amin. Saya ngerasa bergerak dengan Roh Kudus. Saya berdoa. Saya nggak bermaksud menghakimi ya, tetapi I do love you, jemaat Tuhan. Saya mengasihi saudara, saya cinta sama saudara. Karena ini yang saya pelajari dari Gembala Sidang Papa Aryaji. Pendeta harus punya compassion. Pendeta harus punya belas kasihan sama jemaat. Pencapaian terbesar pendeta bukan lihat jemaat dari miskin jadi kaya. Pencapaian terbesar pendeta bukan lihat jemaat dari sakit jadi sembuh. Tapi pencapaian terbesar para hamba Tuhan ketika melihat jemaat dari hidupnya yang menuju ke alam maut, yang hidupnya menuju kehancuran, tapi berbalik dari jalan yang jahat dan bertobat.
Bagi kami para pendeta, kalau ada keluarga bilang, duh Pak Pendeta, suami saya tadinya ngaconya minta ampun. Tapi semenjak dibawa ke Tiberias, didoain sama Pak Paryaji, sekarang bertobat, itu harganya nggak dibayar sama apapun juga. Karena bagi kami, bagi gereja, bagi hamba Tuhan, bagi para pelayan Tuhan, pencapaian terbesar kami melihat jiwa yang tadinya ditetapkan untuk binasa, tapi berbalik dari jalanan yang jahat dan cinta Yesus. Doa saya engkau di tempat ini tidak ada satupun orang tempat ini yang menuju ke dalam kebinasaan. Keluargamu dan keluargaku berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Keluargamu dan keluargaku diselamatkan sekarang ini, nanti di kerajaan surga. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan kita. Sama-sama bilang sama saya, keluarga saya berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Amin. Sama-sama bilang sama saya, tidak ada satupun anggota keluargaku yang terhilang. Semua diselamatkan. Kemarin saya beriin papa saya Alkitab yang gede, segini nih. Gede, kalau timpuk anjing mati kan. Saya lihat, datang ke rumah, saya tengok. Tiap hari baca dia. Dia tanya, nak, apa arti ayat ini? Wih, dia dengar papa saya gitu, nangis saya. Saya bilang, wow. Saya bilang, papa tiap hari ngapain? Ya, papa nggak ngapain lagi. Papa udah tua, nak. 83 papa saya. Pagi baca Alkitab. Papa kalau bingung, soalnya kuota papa habis HP. Ya, papa baca Alkitab. Lama dia saya nggak akan gue kasih kuota lagi biar baca Alkitab terus. Iya. Itu doa saya. Buat apa saya berkhotbah jadi pendeta? Kalau banyak orang ke surga, tapi papa saya sendiri gak ke surga. Gak penting semuanya. Pak Paryaji bilang sama saya, tugas terbesar suami bukan cari duit, nganter istri, anak-anak masuk pintu surga. Itu tugas kita terbesar para suami. Agar melalui imam yang kudus, imam yang suci, imam yang setia, istri, anak-anak kita masuk surga. Anak-anak muda yang belum menikah, terutama kaum wanita, gak apa-apa dia gak terlalu ganteng, gak apa-apa dia belum settle banget gitu. Tapi kalau dia deeply in love with Jesus, kalau dia menjaga kekudusannya, kalau dia sungguh-sungguh mengasihimu dengan kasih Kristus, langsung bawa, nikahin aku bang. Amin. Tapi buat apa dia kaya? Buat apa dia banyak duit? Kasar, tidak ada Kristus dalam mulutnya, tidak ada agape, love of Christ itu nggak ada. Buat apa? Engkau nikah dengan dia, engkau dipuaskan dengan hartanya, tapi hatimu dikuras dengan kejahatannya. Jangan memandang dunia ini dengan perkara-perkara yang cuma harta benda, yang kita nggak bawa mati gitu. Jangan karena harta benda engkau langgar firman, engkau sikat orang, engkau rela kasih tubuhmu, engkau lakukan segala cara, padahal engkau nggak bawa mati itu semua. Mari bertobat. Mari bertobat. Saya pendeta bertobat. Jemaat yang saya layani bertobat. Bahkan Ibu Gembala sidang setiap kali ngobrol sama kami para asisten, para staf. Apa jawab beliau? Bapak sama ibu lebih lagi bertobat. Sampai saya kaget, kalau yang ngomong Alex saya tahu. Bapak sama ibu lebih lagi bertobat. Yang model kayak bapak ibu Paryaji, yang tiap hari baca firman, renungkan firman, melalui pandemi lebih bertobat lagi. Lah kita lebih lagi dong. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Yang pertama, remember your creator. Yang kedua, repent. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah rest in his love, in his promise. Rest. Percaya, Tuhan telah membuat segala sesuatu. Kemenangan Tuhan sudah sediakan, katakan amin. Alkitab katakan saudara saya lebih daripada pemenang. Ada satu lagu yang
yang saya suka nyanyiin dari Kidung Pujian. Kalau saudara tahu lagu ini, saudara bisa nyanyi sama-sama dengan saya. Lagunya memberkati saya. Dikatakan demikian. Sama-sama kita angkat lagu ini kalau ada teksnya. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surga ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku paham dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini, tangan Tuhan yang pegang. Mari sama-sama bangkit berdiri. Banyak hal tak ku paham. Kita angkat lagu ini kepada Tuhan. Yes, bilang sama Tuhan, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Mari sama-sama Tiberias. Banyak hal tak ku pahami, tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan. Sambil angkat kedua tangan. Banyak hal tak dapat ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang lebih sungguh lagi. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Mari biar jemaat Tuhan. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang. Sambil angkat tanganmu. Banyak hal tapi terang tangan Tuhan. Masuk tahun 2021, bilang sama Tuhan, banyak hal
menjawab, tapi terang bagiku kini. Lebih lagi, jadikan lagu ini sebagai doa saudara. Banyak hal dalam salah jawab, tapi terang bagiku kini. Taruh hatimu, katakan banyak hal. Banyak hal. Kami nggak tahu apa yang terjadi di tahun ini Tuhan. Tapi ini yang kami mau pegang. Tapi terang. Ini yang kami percaya. 2021 tangan Tuhan. Pegang. Tapi terang bagiku kini. Tangan Tuhan yang, sambil angkat tanganmu bilang, tapi terang bagiku kini. Tangan Tuhan yang pegang. Sekalipun kami nggak tahu apa yang akan terjadi tahun ini, sekalipun kami nggak dapat memahami akan ada skenario apa sepanjang tahun ini, tapi ini yang kami tahu, ini yang kami percaya, kami dapat mengandalkan kasih setia Tuhan, kami dapat mengandalkan anugerah kebaikan Tuhan. Kami percaya 2021 tangan Tuhan yang pegang. Kami percaya keluarga kami di tahun yang baru ini tangan Tuhan yang pegang. Kami percaya pelayanan rumah tangga kami di tahun yang baru ini tangan Tuhan yang pegang. Kami percaya tantangan masalah apapun terjadi di tahun ini, dengan iman kami nyatakan tangan Tuhan yang pegang. Sejenak naikkan doa saudara, sejenak naikkan imanmu percaya kepada Tuhan. Bilang sama Tuhan, tangan Tuhan yang pegang. Bahwa suami, istri, anak-anakmu, usaha pekerjaanmu, bahwa apapun yang menjadi pergumulan hidup, bilang sama Tuhan, tangan Tuhan yang pegang. Kalau Tuhan sudah pegang, tidak ada yang dapat menghancurkannya. Kalau tangan Tuhan yang kuat itu yang pegang, Dia akan membawa kita naik, Dia akan membawa kita dari kemenangan kepada kemenangan. Sekalipun kami nggak ngerti, sekalipun kami nggak paham, kami mau bilang, tangan Tuhan yang pegang. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengurapan-Mu atasku. Segala hormat, pujian, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami bawa korban ucapan syukur kami kepadamu. Berapapun persembahan umat-Mu Tuhan, lihat hati. Tuhan lihat kerelaan. Tuhan lihat ketulusan. Biar kami bawa itu dalam kerelaan, ketulusan. Dalam kesetiaan kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati saudara. Puji nama Tuhan Yesus, silakan duduk.